Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Rangkum Novel. Segmen yang gue bikin karena rekomendasi lu pada nih Cuk, yang minta gue buat ngerangkum web novel Tsukiga Michibiku Isekai Dochu. Jadi ya gue bikin aja lah segmen rangkum novel ini. Dan di video rangkum novel kali ini gue mau ngerangkum WN dari Tsukiga Michibiku chapter 81 sampai dengan chapter 85. Yang dimana bisa dibilang ini lanjutan dari animenya yang tamat di episode 12. Yang gue juga bingung gitu sebenarnya pas nonton episode 12 kok bisa kesini gitu. Maksud gue anjir kok bisa ada Shiki gitu. Shiki lagi ada di Akademi Rosguard anjir. Maksud gue kampret kok bisa gitu loh. Itu ending yang sangat acak anjing. Dan setelah ya gue cerna dengan baik-baik yang ternyata gitu kan itu endingnya ada di chapter 80 karena mereka belum memasuki arts dari Akademi Rosguard. Yang berarti lanjutan dari animenya itu ada di chapter 81. Yang ini bakal gue bahas kali ini. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cek ya, daripada gue banyak bacot nih, mending kita langsung aja lah ke rangkumannya. Chapter 81 akan dibuka dengan Makoto yang udah sampai di kota Rosguard dan lagi jalan-jalan santai sama si Shiki. Makoto ngelihat seorang gadis lagi dibully di depan matanya dan dia tuh nyoba buat nyelamatin si cewek. Tapi dia malah dikatain bego sama si tukang bully yang ternyata si tukang bully itu adalah siswa dari Akademi Rosguard. Shiki yang emosi karena tuannya dikatain bego pengen langsung tuh mengeksekusi si tukang bully. Tapi dihentiin sama Makoto. Makoto nyuruh Shiki buat jangan ngebunuh karena ya dia nggak mau gitu. Baru masuk Akademi Rosguard langsung ngebunuh orang. Apalagi gitu kan. Mereka adalah siswa dari Akademi Rosguard. Setelah itu para siswa tukang bully itu langsung dilempar sama Shiki make sihirnya. Ya karena Makoto nggak pengen ada yang mati, Makoto langsung menyuruh Shiki buat nyelamatin mereka. Karena ya mereka nggak bisa terbang, cok beda sama Makoto. Setelah itu Makoto menyuruh si cewek yang jadi korban bully buat langsung lari aja gitu lah, ninggalin mereka. Dan Shiki bertanya kepada Makoto kenapa gitu. Si Makoto nyelamatin si korban bully dan nyelamatin si tukang bully. Dan Makoto hanya menjawab kalau ya menyenangkan aja membuli tukang bully. Setelah itu Shiki menjelaskan tentang ujian yang akan dilalui Makoto di Akademi Rosguard. Dan itu ngebuat Makoto terkejut karena dia bukan ngambil ujian siswa, melainkan ujian guru yang berspesialis di bidang taktik sihir. Ya itu semua karena ulahnya Rembrandt dan si Shiki yang rasa kalau Makoto tuh nggak pantas gitu jadi seorang murid, dia lebih pantas jadi seorang guru. Chapter 82 dibuka dengan Makoto yang lagi mengikuti ujian bersama 3 peserta lainnya. Ujian dilakukan di pegunungan yang dimana mereka disuruh mengumpulkan 3 bola. Ada banyak bola di sana, tapi cuma ada 3 tipe bola. Simpelnya kayak gini, ada 10 bola dengan tipe A, 10 bola dengan tipe B, dan 10 bola dengan tipe C. Dan bola itu juga nggak diem, melainkan mereka tuh bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan waktu lagi ngelakuin ujian, Makoto pengen ngancurin satu wilayah sekaligus karena betapa stresnya dia nyoba nangkep 3 bola dengan tipe yang berbeda. Tapi ya Makoto berhasil menahan diri dan membuat semua pengujinya terkejut-kejut karena ya Makoto berhasil mengumpulkan 3 bola dengan tipe yang berbeda tanpa ada yang hancur. Dan baru Makoto seorang yang bisa ngelakuin itu dan mendapatkan nilai sempurna di ujian guru. Sampai-sampai tuh para penguji menanyakan identitas Makoto yang sebenarnya, mereka ragu gitu kalau Makoto itu seorang pedagang. Dan di sini Makoto melewatkan penjelasan dari para penguji kalau mereka tuh nggak harus mengumpulkan 3 bola dengan tipe yang berbeda. Tapi bisa juga 3 bola dengan tipe yang sama. Dan itu yang dilakuin sama 3 peserta lainnya. Makanya mereka selesai dalam waktu 1 hari, sedangkan Makoto selesai dalam waktu 3 hari. Setelah itu Makoto lulus dan resmi jadi guru di Akademi Rosguard yang dimana mereka tuh nggak menilai Makoto berdasarkan penampilannya tapi keterampilannya. Chapter 83 dibuka dengan Makoto yang diberi 3 pemberitahuan dari pihak akademi. Pertama, tentang penginapan yang akan disediakan dari pihak akademi. Kedua, Makoto yang lulus ujian dan berapa banyak jadwal dia mengajar dalam seminggu. Dan ketiga, mereka disuruh datang ke Akademi Rosguard untuk melakukan kontrak formal. Setelah itu Makoto dan Shiki melakukan obrolan singkat tentang toko yang akan dibuat Makoto di kota Rosguard. Dan mereka sampai ke satu kesimpulan kalau mereka akan ngebuat toko obat-obatan di kota Rosguard.
yang dimana Shiki akan bertindak sebagai pemilik toko di depan umum. Setelah itu mereka langsung makan di restoran dan ketemu sama si cewek yang tempo hari diselamatin sama Makoto dan Shiki. Dia memperkenalkan diri kalau namanya adalah Ruria. Setelah makan mereka langsung menuju ke akademi yang dimana para siswa itu lagi pada istirahat. Chapter 84 dibuka dengan Makoto dan Shiki yang ada di kantor staf akademi. Dan mereka lagi membicarakan program kerja yang akan mereka lalui. Makoto mengatakan kalau dia nggak akan mengambil terlalu banyak siswa karena ya kesibukannya untuk mengurus toko-tokonya. Setelah selesai membicarakan program kerja yang akan mereka lalui, mereka dikasih tahu tempat-tempat yang ada di Akademi Rose Guard kayak perpustakaan, kantin, ruang resepsionis, dan yang lain-lain. Setelah semua selesai, Makoto dan Shiki pergi dari ruang staf. Mereka pergi ke tempat yang berbeda. Makoto pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi, sedangkan Shiki pergi ke ruang resepsionis. Setelah Makoto tiba di perpustakaan, dia dikejutin sama sosok Onesan berkacamata yang bernama Eva. Eva memperkenalkan diri sebagai pustakawan serta kakak dari Ruria, orang yang tempo hari diselamatin sama Makoto. Mereka ngobrol singkat dan setelah itu Makoto balik lagi nyari buku yang dia pengen. Gak lama Shiki kembali menghubungi Makoto kalau urusan di resepsionis udah selesai. Setelah itu mereka langsung pergi ke guild petualang untuk melihat toko yang akan mereka beli nanti. Chapter 85 dibuka dengan Makoto yang akan mengajar para siswanya yang dimana Makoto kelihatan khawatir banget gitu. Soalnya para siswanya memiliki kesan buruk sama Makoto di awal. Para siswanya disuruh buat pergi ke lapangan latihan karena mereka akan melakukan praktek sihir. Setelah para siswanya datang, Makoto memberi kesan tegas dan guru killer gitulah ke para siswanya. Sedangkan Shiki memberi kesan lembut. Ya itu semua karena rencana Makoto yang awalnya ditentang Shiki, tapi akhirnya Shiki setuju dengan rencananya Makoto. Makoto mengobservasi satu persatu muridnya dan dia menyimpulkan semua siswanya itu lemah karena cuma bisa satu elemen sihir doang. Yang akhirnya Makoto menjelaskan gak bagus kalau penyihir cuma punya satu elemen. Karena bisa aja gitu dia ngelawan penyihir dengan elemen yang lebih unggul. Atau dia diisolasi jadi dia gak bisa sihir, atau mungkin dia didekati musuh. Dan salah satu murid bertanya, apa Makoto bisa melakukan itu? Maksudnya bisa lepas dari isolasi, bisa lepas dari sihir yang elemennya lebih unggul dari dia, ataupun jika dia didekati musuh apakah dia bisa bereaksi. Yang akhirnya Makoto tunjukin dengan cara gelut melawan Shiki. Karena kalau cuma teori doang, Makoto yakin gitu, sampai lebaran monyet mereka nggak bakal paham tentang apa yang Makoto katakan. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuki untuk rangkuman kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulis lah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau suka sama pembahasannya. Kalau nggak suka lo juga boleh dislike. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.